Bismillah. Assalamualaikum sholihah. Kaifa halukunna? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholihah, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita tentang pelajaran akidah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah sahabat Nabi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kisah Utsman bin Affan ya. Mungkin kalian sudah ada yang pernah mendengarnya ya. Yang bagian A, nasab dan sifat fisiknya. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah peristiwa Fil, yaitu tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dari sisi keturunan, ia memiliki kekerabatan yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai keponakan Rasulullah, Utsman menikahi dua putri beliau yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Oleh karena itu, ia dijuluki Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah khalifah Islam yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Nah, untuk sifat fisiknya ya, Utsman bin Affan berperawakan sedang, berwajah tampan, Masya Allah ya, berkulit bersih, berjenggot lebat, dan berpundak lebar. Beliau dikenal sebagai orang yang dihormati, hartawan, dermawan, tawadu, pemalu, kata-katanya sopan dan santun sehingga kaumnya menghormatinya. Masya Allah ya, sifat yang perlu kita contoh itu Masya Allah ya. Untuk bagian yang B ya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu sabar. Sebelum masuk Islam, Utsman mempunyai kedudukan tinggi di kalangan kaumnya. Tetapi begitu Utsman masuk Islam, mereka langsung menimpakan gangguan kepadanya. Utsman tetap sabar menghadapi gangguan itu. Dan akhirnya, Utsman memilih berhijrah ke Habasyah dengan istrinya yaitu Ruqayyah. Utsman bin Affan ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain perang Badar. Karena Nabi meminta Utsman untuk merawat istrinya yang sedang sakit yaitu Ruqayyah. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, beliau mengetahui bahwa putrinya Ruqayyah tadi ya telah meninggal. Nabi menghibur Utsman dan kemudian menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain yaitu Ummu Kulthum yang akhirnya juga meninggal. Nah, sifat yang kedua yang akan kita pelajari dari Utsman bin Affan yaitu dermawan. Utsman bin Affan terkenal tentang kekayaan dan kedermawanannya. Di antara bentuk kedermawanan Utsman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membeli sumur rumah. Ketika musim kering terjadi di kota Madinah, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik orang Yahudi namanya sumur Rummah. Kaum muslimin rela antri membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Rasulullah menawarkan kepada kaum muslimin bahwa yang bisa membeli sumur tersebut untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin maka pahalanya surga. Orang Yahudi enggan menjualnya karena khawatir tidak mendapatkan uang penghasilan dari menjual air tersebut. Nah, Utsman bin Affan menawar sumur tersebut dari orang Yahudi dengan membeli separuh sumur. Maksudnya ya di sini ya, satu hari milik orang Yahudi dan satu hari berikutnya milik Utsman. Saat sumur itu milik Utsman, kaum muslimin mengambilnya secara gratis. Maka mereka mengambil dengan jumlah yang banyak agar cukup untuk 2 hari. Karena keesokan harinya sumur itu menjadi milik orang Yahudi. Nah, keesokan harinya orang Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli karena penduduk Madinah masih memiliki
persediaan air di rumah. Lalu orang Yahudi mendatangi Utsman untuk menjual bagian sumurnya itu. Maka Utsman membelinya seharga 20.000 dirham. Masya Allah ya, uang yang tentunya tidak sedikit ya. Nah, sumur rumah itu pun menjadi milik Utsman secara penuh. Sejak itu sumur rumah bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, yang kedua ya tentang kedermawanan Utsman yaitu bersedekah dalam jumlah yang banyak. Pada zaman Khalifah Abu Bakar terjadi kemarau yang panjang dan kaum muslimin berada dalam kesulitan. Saat kafilah dagang milik Utsman datang, ia menjadikannya sebagai sedekah bagi fakir miskin Madinah secara cuma-cuma. Masya Allah ya. Saat perang Tabuk, kaum muslimin berada dalam kesulitan yang berat. Rasulullah mendorong kaum muslimin untuk berjihad dan bersedekah. Dalam perang Tabuk, Utsman membantu pasukannya dengan 940 ekor unta. Lalu dia menggenapkannya dengan 60 ekor kuda. Sehingga jumlahnya menjadi 1.000. Masya Allah ya. Beliau juga menyerahkan 1.000 dinar yang dibawa di saku bajunya ketika Nabi menyiapkan perang Tabuk. Beliau juga membawa 700 uqiyah emas. Dan untuk kedermawanan Utsman yang berikutnya yaitu memerdekakan budak setiap hari Jumat. Setiap Jumat, Utsman memerdekakan seorang hamba sahaya. Ia membelinya dengan harga berapapun, kemudian memerdekakannya. Yang ketiga ya tentang sifat dari Utsman bin Affan yaitu pemalu dan tawadhu. Utsman bin Affan dikenal sangat pemalu. Ia malu kepada Allah sehingga para malaikat dan nabi pun malu kepadanya. Inilah keistimewaan akhlaknya. Di antara sifat-sifat mulia lainnya adalah keramahannya, kelembutan hatinya, kebaikan, serta kasih sayang kepada rakyatnya. Dia juga dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah dan tawadu, artinya rendah hati. Untuk sifat yang keempat yaitu rajin beribadah. Beliau adalah sahabat mulia yang banyak sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, dan sedekah. Masya Allah ya. Utsman dikenal banyak membaca Al-Quran. Tidaklah Utsman terbunuh kecuali mushafnya sobek karena seringnya dia membacanya. Dan beliau meninggal dalam keadaan berpuasa. Yang berikutnya, Ibu akan bercerita tentang kekhilafahan Utsman bin Affan. Di antara jasa Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah adalah yang pertama yaitu pengumpulan Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan, kemudian ia menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf. Mushaf tersebut disalin menjadi beberapa mushaf, lalu mengirimkannya ke tiap wilayah. Yang kedua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada masa Utsman bin Affan, rakyat mendapatkan kemakmuran yang banyak. Rizki melimpah ruah, kebaikan menyebar di antara masyarakat, saling menyayangi dan membantu. Yang ketiga, perluasan negeri-negeri Islam. Ketika khilafah dipegang Utsman bin Affan, dia membuka Armenia dan Kaukas. Utsman mendukung kaum muslimin dan menjadikan mereka membuka Khurasan, Sijistan, Kubrus, dan banyak wilayah di Afrika. Dan yang keempat yaitu keadilan Utsman bin Affan dalam menegakkan hukum. Utsman bin Affan dikenal adil dalam menegakkan hukum. Dia tetap menegakkan hukuman dan tidak berpengaruh oleh belas kasihan atau kekerabatan. Demikian ya Solihah ya penjelasan tentang Utsman bin Affan. Banyak sekali ya Masya Allah ya sifat yang bisa kita tiru ya, sifat terpuji yang bisa kita praktekkan gitu ya. Materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Solihah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.